Selamat siang ya. Kita mau mereview nih untuk Avanza atau Xenia 2017 ya. 2017 ini yang versi facelift terakhir sebelum dia menggunakan LED ya, asli bawaan pabrik. Jadi ini untuk Xenia Avanza 2017 yang lampunya agak sipit ya. Jadi rekomendasi Cree XHP 50 second generation ya, 30 watt real 3100 lux. Jadi satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede ya, sesuai dengan spesifikasinya, dia 30 watt 3100 lux. Kedua adalah harus stabil, watt dan luxnya sudah gede, harus stabil ya, nggak boleh ngedrop. Ketiga adalah adjustable. Adjustable ini artinya apa? Harus bisa disetting, harus bisa disetel ya. Setelnya ini dalam arti diputar ya. Bohlam ini ya jangan sampai salah pasang ya. Kalau nggak masuk jangan dipaksa, jangan diputar, akan merusak bohlamnya. Dan yang seperti itu tidak bisa digaransi ya. Jadi garansi ini dalam arti adalah kesalahan dari pabrik, bukan kesalahan pasang. Jika Anda nggak paham, silakan tanya ya, gratis ya. Anda bisa WhatsApp saya 089826938838 ya. Jadi jangan bergerak sendiri. Barang sampai ya mau pasang, ada baiknya briefing. Briefing itu adalah tanyakan, Pak, bagaimana cara pasangnya. Lebih baik bertanya dibandingkan Anda jalan sendiri. Sudah terjadi masalah baru Anda WhatsApp saya. Nah, yang seperti itu susah ya untuk dikendalikan kalau udah begitu. Contohnya nih ya, ada terjadi patah misalnya karena dia nggak masuk, Anda paksain. Sebelum pasang lebih baik pelajari dulu, briefing dulu ya. Jadi jangan sampai Anda salah pasang. Kalau salah pasang ya sudah, garansi nggak bisa dong ya, karena kesalahan atau kerusakan bukan karena bawaan pabrik, tapi karena kesalahan pemasangan. Jadi ada baiknya tanya, gratis ya. WhatsApp saya 089826938838. Memang kadang-kadang saya balas agak lama mungkin karena saya lagi di jalan, saya lagi nggak megang handphone segala macam seperti itu. Harap bersabar ya, jangan buru-buru, jangan sendiri ya, bergerak. Kalau nggak paham lebih baik tanya ya, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan, karena LED ini sebelum dikirim kita sudah set, sudah kita istilahnya sudah dicek, jadi sudah pasti bagus nyala ya. Jangan sampai nanti yang kejadian terakhir adalah dia masangnya terbalik, karena ini nggak mungkin. Kalau ini ya nggak mungkin nggak masuk. Jadi misalnya kalau nggak masuk dia tidak mungkin bisa diputar, tapi kalau terbalik mutarnya jebol, berarti artinya Anda ada salah pasang ya. Seperti itu tidak bisa digaransi karena kesalahan Anda ya. Jadi ada baiknya briefing dulu, gratis bro ya. Syarat keempat adalah serviceable, bohlam ini bisa diservis. Nah, di servis ini dalam arti adalah chipnya ya, chipnya kalau mati bisa diganti. Kelima adalah bayangan gelap kecil, bohlam ini bayangannya gelap kecil, betul, karena lens si bohlamnya ini, si chipnya ini ada lensa. Ada lensa ini menguntungkan. Nanti kita akan membahas di video yang lain ya. Ada orang mengkerok ini lensanya, ada orang yang memotong lensanya segala macam ya. Nanti kita akan bahas soal lensanya yang tidak ada ya. Hasilnya apa? Ternyata kalau tidak ada lensa, jadi penyebarannya kurang begitu bagus, jadi outputnya nggak begitu lebar ya. Jadi ini ada lensa sebenarnya menguntungkan. Nanti kita akan bahas trade-nya, kita akan bikin videonya di kesempatan lain ya, karena saya juga masih agak sibuk, jadi nanti tunggu agak senggang baru kita bikin ya. Keenam adalah tidak storing. Saya jamin bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan ini ada heatsink. Heatsink ini makin gede makin bagus. Sirip-sirip ini namanya heatsink. Heat dalam bahasa Inggris ya, HEATSINK, heatsink. Jadi heatsink makin gede makin bagus, makin dingin, makin pembuangan panas makin bagus, dan dia ada tinggi, ada diameternya ya. Makin tinggi makin bagus. Kenapa? Karena kalau Anda masang kan ininya dulu, kelipin, pasang karet, baru bohlamnya. Jadi kipas harus di belakang karet ya. Nah, pemasangan begini
angin ditiup oleh kipas angin akan keluar di sela-sela ini. Selesai. Ya. Jika kalau ini tidak menggunakan heatsinknya ini nggak tinggi, jadi artinya buntu. Buntu sama dengan kipas angin tidak berfungsi untuk pendinginan, ya. Jadi makanya ada 7 syarat bohlam bagus yang saya buat untuk Anda sebagai calon pembeli. Anda pelajari omongan saya, ya, seperti itu. Memang di luaran masih banyak LED, banyak sekali bro. Anda tinggal pelajari. Intinya adalah dari 7 yang saya kemukakan itu, kalau Anda menemukan yang sama seperti yang saya bilang, Anda boleh beli di tempat lain, silakan, ya. Saya tidak memaksa Anda untuk beli produk saya, karena saya sebenarnya juga hobi, ya. Saya juga dagang terus terang, ya. Tapi banyak juga yang bertanya, Pak, LED saya ini itu, ya. Saya rekomendasikan yang bagus tentu kan, ya. Kalau Anda merasa keberatan, ya nggak usah beli, itu aja, simple, ya. Ini untuk Avanza 2017. Nah, satu lagi kita akan review nanti juga sama, ya, untuk EcoSport, Ford EcoSport. Jadi sebenarnya ini sama, tapi nanti ada yang kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi? Syarat ketiga bohlam itu adalah harus bisa di adjustable. Adjustable ini penting bro. Jadi Anda harus membeli bohlam yang bisa adjustable. Adjustable ini adalah untuk membentuk cut off, untuk menghilangkan, menggeser bayangan gelap untuk supaya output lebih padat, ya. Nah, supaya ini bisa diputar, saya selalu ngomong jam 11, jam 12. Nanti bagian ini ada yang kita buang sedikit supaya outputnya lebih maksimal, lebih padat, tapi tanpa mengurangi cut off, ya, seperti itu. Jadi tiap-tiap mobil mempunyai pattern yang berbeda-beda karena ini adalah lampu LED. Halogen itu, reflektor itu diciptakan buat halogen. Jadi kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi makanya kita harus memaksimalkannya gitu, ya. LED itu ke rumah lampu reflektornya. Nah, makanya kenapa untuk Anda yang sudah beli, saya selalu minta foto depan mobilnya atau capture bagian headlampnya. Kenapa? Karena saya perlu lihat patternnya, karena tiap-tiap headlamp itu pasti ada garis pattern. Apa sih itu garis pattern? Nah, ini garis begini pasti ada semua. Nah, saya biasanya dari foto Anda tegak lurus, biasanya saya suka pakai handphone, ya, terus kita ukur pakai busur derajatnya berapa. Karena ada yang 60, ada yang 65, ada yang 40, ada yang macam-macam gitu, ya. Nah, itu yang kita ukur dengan nanti kita yang bagian yang kita papas. Jadi ini berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan learn by doing. Jadi pengalaman saya, jadi akan kita maksimalkan seperti itu, ya. Memang saya tidak bisa memuaskan Anda 100%, tapi intinya adalah kita memaksimalkan, ya, seperti itu. Nah, ini 5500 Kelvin, ya, warnanya putih ke kuning, masih tembus hujan. Dia ada 4 buah chip, sorotan samping, low dengan high bergantian, levelnya 30 watt, 3100 lux, dan dia stabil, dijamin tidak ngedrop. Ya, ini untuk satunya lagi, ya, common ground, common positif bisa, dia tidak storing, jadi dia juga tidak mengganggu komponen kerja elektronik di mobil Anda, radio. Terus banyak juga ya permasalahan, Pak, lampu high beamnya nggak nyala, ya, pada saat di high beam. So far so good, ini tidak pernah ada laporan, ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita pisahkan, ini untuk Avanza, yang ini adalah untuk Ford EcoSport, ya. Untuk Ford EcoSport, ya, jadi headlampnya sih sama, memanjang, saya rasa sudutnya sama, tapi saya sudah dikirimkan, ya, fotonya, jadi nanti tinggal kita kalibrasi. Yang penting saya review dulu, ya. Common ground, common positif bisa ini LED, jadi nggak perlu khawatir, ya. Pemasangan tinggal PNP, ini driverless, jadi tanpa ada kotak-kotak. Ini kabel sudah dirajut oleh nilon, pemasangan tinggal colok, ya. Kalau Anda nggak paham, sekali lagi silakan WhatsApp saya, akan saya pandu gratis bro, tanpa dipungut biaya, ya. 5500 Kelvin, 30 watt, 3100 lux. Oke, saya rasa videonya cukup, ya. Ini sudah banyak saya bahas, ya. Jadi syarat bohlam bagus, kalau Anda setuju dengan saya, Anda boleh beli bohlam ini. Atau Anda bisa menemukan bohlam yang syaratnya bagus tersebut di bohlam merek lain di luaran, Anda boleh beli juga, ya. Saya membuat syarat itu bukannya dibikin mengada-ngada, tapi memang kenyataannya seperti itu, ya. Kenapa saya perlu bikin syarat? Karena banyak orang WhatsApp, Pak, saya mau cari bohlam yang bagus buat mobil saya. Semua orang mencari yang bagus, ya. Deskripsi juga di online shop semua bagus-bagus, tidak ada yang menulis jelek-jelek. Tapi kenyataannya, pas pada saat prakteknya dia tulis bagus, pas Anda beli ternyata song, ya. Kenapa saya bisa bilang song?
Satu dari wattnya nggak sesuai, dia tulisnya lumennya gede-gede, kenyataannya tidak bisa. Wattnya gede tapi nggak bisa adjustable, sehingga tidak bisa mengatur fokus, sehingga sinarnya tidak napak ke jalan. Jadi juga percuma, ya. Anda beli bolamnya bagus, Anda nggak bisa pasang, terus tidak bisa, si penjual tidak bisa memandu Anda cara pemasangan, juga percuma. Saya siap membantu Anda jika Anda beli dengan saya. Siapkan waktu, ya, WhatsApp saya, Pak, saya mau pasang jam sekian. Oke, akan kita pandu, akan kita briefing dulu, gitu ya. Jadi bohlam ini perlu dikalibrasi dulu. Jadi barang sebelum dikirim kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah memapas bagian cut off-nya. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED supaya hasilnya lebih maksimal, ya, lebih maksimal. Memang Anda tidak dikalibrasi sudah bagus hasilnya, tapi alangkah baiknya dimaksimalkan, gitu loh, ya. Ngerti? Jadi karena kita mengkonversi, ya, dari halogen ke LED, ya. Anda harus cari LED yang payungnya sesuai dengan halogen. Kenapa? Karena kita mau hasil outputnya menyerupai halogen. Jadi ya Anda harus mencari bohlam yang replikanya halogen, seperti itu. Itu hal simple, ya. Banyak yang payungnya tidak berupa seperti halogen, hanya berupa besi CNC kotak begitu aja. Nggak bisa hasilnya akan bagus, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, kembali lagi ke Anda, ya. Akan kita kalibrasi habis ini, terus kita bungkus, kita kirim, ya. Harap bersabar karena saya juga agak sibuk, ya. Tapi kita tetap bertanggung jawab, ya. Terima kasih. Selamat siang, ya. Saya baru pulang dari RUPS Waskita. Waduh, ini belum dipindahin. Waskita, ya, dapat souvenir, dapat flash disknya Waskita. Ini jangan taruh di sini. Oke, kita akan mereview, ya, secara cepat, ya. Akan kita kirim hari ini. Sekarang 1:30, ya. Jadi ini orderan yang masuk untuk Honda Brio RS, ya. Jadi Honda Mobilio RS, Brio RS, Toyota Vios, Toyota Yaris, Pajero yang tipe paling rendah, Exit, Fortuner tipe G, ya. Itu satu kelas proyektornya, satu saudara, cuma beda-beda headlampnya. Dia menggunakan bohlam HIR 2, ya. Hati-hati kalau Anda membeli bohlam untuk mobil tersebut. Banyak pedagang yang nggak punya itu tipe bohlamnya, dia mengakali dengan HB3 lah, HB4 lah, inilah, itulah, ya. Namanya ngakalin sih bisa, tapi hasil bagus belum tentu. Saya ngomong apa adanya, to the point, ya. Jadi kalau yang merasa melakukan itu jangan tersinggung, nanti berkomentar negatif. Saya ngomong orangnya belak-belakan. Kalau ya memang kenyataannya banyak begitu, ya kita ikuti saja, ya. Jadi aslinya adalah HIR 2, ya. HIR 2 9012. Nah, apa keuntungan bohlam ini? Sebenarnya mobil tersebut saya rekomendasi pakainya Cree. Kenapa? Karena enak sekali untuk menyetingnya. Menyetingnya enak sekali itu dalam arti ada horizontal, ada vertikalnya yang Anda bisa langsung lihat di belakang. Kalau ini tidak bisa dilihat. Jadi mau nggak mau kita gambarin aja, ya. Jadi masang LED ini harus horizontal, bro, ya. Harus horizontal. Harus vertikal, bukan horizontal, ya. Proyektornya harus dipasang bohlamnya vertikal karena dia tidak ada garis patokannya. Ya, kita gambarin saja. Jadi Anda harus mengikuti garis vertikal, ya. Kenapa? Supaya hasilnya maksimal. Seperti itu, bro, ya. Mau nggak mau kita gambarin aja manual, ya. Saya rekomendasinya tipe Cree, ya, tapi katanya mau yang 3 warna, ya oke. Nah, apa sih keuntungan bohlam ini? Bohlam ini saya ngomong apa adanya, dia single cooper, ya, single cooper, pendinginannya single cooper. Memang double cooper pendinginan lebih bagus, tapi ini versi single cooper, ya. Tapi dia mempunyai keuntungan, dia menggunakan center chip dan chip samping. Dia chip dempet, center chip. Kenapa center chip saya lebih rekomendasikan untuk pakai proyektor? Karena output cut off-nya nanti akan lebih bagus dibandingkan yang chip setengah, ya. Yang double cooper dia bukan center chip, tapi kalau yang single cooper masih center chip. Chip putihnya di tengah, ya. Chip putihnya di tengah, kuningnya di pinggir, ya. Chip putihnya di tengah, kuningnya di pinggir, ya. Jadi otomatis putihnya sebagai center. Jadi untuk proyektor itu bagus.
Ya, kenapa? Karena proyektor ini butuh output yang ada cut off. Kalau chipnya tidak sesuai fokusnya, nanti cut off-nya tidak bisa berupa garis lurus. Cut off-nya akan berupa berbayang seperti itu, ya. Nah, satu syarat bolam bagus selalu saya bilang watt dan lux-nya harus gede. Level wattnya dia memang kalau nggak salah di 25 ya atau berapa, saya juga lupa ya. Kebanyakan ngafalin. Kalau nggak salah 23 apa 24 nih. 23 bro wattnya ya di wattmeter. Jadi level wattnya 23 single cooper, bisa putih, putih kuning, kuning ya, warnanya bisa putih, putih kuning, kuning. Memang yang double cooper versinya lebih tinggi wattnya, dia 30 watt. Kalau ini 23 memang dia lebih rendah, cuman keunggulannya adalah chipnya. Jadi teknologi pembuatannya beda, dia single bukan double ya, seperti itu. Nah, satu syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus sesuai ya. Wattnya ini di level 23, luxnya tadi berapa ya? Jadi Anda bisa matokin ini nih, lihat ke depan ya. Luxnya 2400-an bro. Putih kuningnya 2800. Kuningnya 2600 ya. Jadi 2400 untuk warna putihnya, putih kuningnya 2700 sekian, hampir 2800, warna kuningnya 2600 ya. Luxnya lumayan bro, ini di atas rata-rata. Tapi memang update terbarunya adalah yang double cooper ya, yang double cooper memang lebih terang. Tapi karena ini dipasang buat proyektor, jadi saya lebih mementingkan dia punya fokusnya, cut off-nya ya. Jadi makanya pakai center chip seperti itu ya. Jadi faktor bolam bisa bagus itu bukan cuman watt dan luxnya gede, bukan cuman terang, tapi ada faktor lain. Kedua, harus stabil. Bolam ini stabil bro, saya jamin ya. Ketiga, adjustable. Penting bro, untuk proyektor itu harus bisa di-adjust ya. Anda harus masang vertikal ya. Ini bisa di-adjust, Anda pasang. Anda mau taruh chip putihnya udah pasti di tengah. Anda mau taruh kuningnya, sorotannya agak lebih tinggi atau sorotan kuningnya lebih rendah, bisa tinggal dibalik. Enak sekali ya. Jadi Anda bisa taruh chip kuningnya di atas atau chip kuningnya di bawah, bisa full adjustable. Makanya saya bilang syarat bolam bagus itu harus bisa di adjust ya. Keempat, serviceable. Bolam ini nggak bisa diservis bro, rusak buang ya. Semua tipe bolam yang menggunakan chip CSP rusak buang ya. Mau merek apapun, mau merek Philips, Osram, PIAA, apa mau merek Pro 7, Automac ya, semua rusak buang. Autovision rusak buang ya. Bayangan gelap, oke, kita akan uji bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya harusnya kecil, ini nggak terlalu besar karena tipis kok ya. Ya, tipis tuh ya. Nggak terlalu gelap, tipis. Keenam, tidak storing ya, saya jamin tidak storing. Ya, kenapa sih bolam-bolam yang si Jungki jual kok selalu nggak, dia bilang nggak storing? Kenapa? Karena ya high quality ya, filternya bagus. Ketujuh, pendinginan dia ada heatsinknya ya, heatsinknya. Jadi kalau di Brio RS ini, jadi untuk review untuk Brio RS ini bisa lah tutup dipasang ya, kecil kok, ini nggak terlalu gede. Sebenarnya heatsink makin gede makin bagus, tapi dia levelnya cuma di 23, ini pendinginan udah boleh dibilang cukup lah ya. Kabel sudah dirajut oleh nilon ya, tahan tarik, driverless ya, pemasangan bisa tinggal PNP nih, colok aja tanpa perlu ngumpet-ngumpetin driver ya segala macam, karena Mobilio RS atau Brio RS itu ada tutup ya, ada tutup headlamp belakangnya ya. Jadi ini saya rasa bisa pemasangan tinggal PNP ya. Yang pasti adalah harus vertikal ya. Anda mau order bolam ini bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa order melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting oleh reseller saya, Tokopedia, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Saya memang punya versi double cooper, tapi saya lebih mementingkan fokus karena proyektor itu butuh fokus ya. Geser sedikit hasilnya nggak bagus, cut off-nya nggak bagus ya, berbayang segala macam. Jadi kita lebih mementingkan dia center chip ya, center chip. Memang wattnya nggak terlalu gede, 23, kalau yang versi double cooper 30 watt, karena pendinginannya udah lebih bagus dibandingkan single ya.
Sebenarnya bukan peningin lebih bagus, tapi batang di tengahnya dia 2. Kalau ini kan 1 ya. Tapi ini mempunyai keuntungan adalah center chip ya. Kita butuh center chip sebenarnya di proyektor ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya secara cepat. Oh ya, ini bisa berubah warna bolamnya ya. Jadi bisa berubah warna. Anda mau berubah warna dengan cara mematikan menyalakan saklar lampunya. Misalnya sekarang warnanya warna putih ya. Anda mau berubah warna menjadi warna putih kuning, Anda matikan switch lampu mobil Anda, tunggu 1-2 detik kemudian nyalakan lagi. Dia akan berubah menjadi putih kuning ya. Anda matikan 1-2 detik, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah lagi menjadi warna kuning ya. Jadi satu siklus putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning ya. Jadi ini bola mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Sama, ini juga mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning ya. Jangan lupa Anda matikan, kemudian nyalakan lagi, tunggu 1-2 detik ya. Jika terjadi error ya, bolam-bolam berwarna itu bisa error bro ya. Bolam-bolam berwarna bisa errornya dalam arti warnanya tidak mau berubah. Nah, kalau warna tidak mau berubah, untuk model ini Anda bisa reset. Bagaimana resetnya? Anda matikan 1 menit, kemudian nyalakan lagi ya. Misalnya kalau terjadi error, ini warna putih, dua-duanya pas pertama kali awal nyala warna putih. Misalnya Anda matikan, Anda nyalakan, terjadi error. Yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning, yang ini masih warna putih. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah seharusnya Anda matikan saklar lampunya, Anda tunggu 1 menit, baru nyalakan kembali. Itu yang benar. Itu namanya mereset. Tapi jika Anda matikan, nyalakan, dia tidak bakal ketemu warnanya. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai satu buah siklus. Ini siklusnya putih, putih kuning, kuning. Ini siklusnya putih, putih kuning, kuning. Jadi kondisi awal dua-duanya warna putih, Anda ubah warna, yang satu sudah berubah warna. Misalnya yang ini udah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih tetap warna putih. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, si ini akan berubah menjadi warna kuning. Si ini akan putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, si ini warna putih, si ini warna kuning. Jadi nggak bakal ketemu bro ya. Jadi cara yang begitu adalah salah. Yang benar adalah Anda reset. Reset itu adalah Anda matikan 1 menit, kemudian nyalakan lagi. Itu akan normal ya. Seperti itu. Review ini jangan dipraktikkan ke bola merek lain karena nggak bakal bisa. Contohnya ke Automax DC nggak bisa. Automax DC diperlakukan seperti itu, ada kondisi reset tidak bisa karena drivernya berbeda, arsitekturnya berbeda. Anda praktekkan ke bolam Autovision juga nggak bakal bisa. Anda praktekkan ke bolam Pro 7 P73CF nggak bisa karena karakter drivernya berbeda ya. Kalau ini ada reset. Kalau yang bolam-bolam lain belum tentu ada reset. Seperti itu ya. Jadi saya tetap lebih rekomendasi kalau Mobilio RS, Brio RS pakainya Kri satu warna ya, karena itu heavy duty ya, segala macam kerja berat bisa satu warna putih. Jadi bolam 3 warna lebih baik ditaruh di fog lamp seperti itu. Ya, tapi kalau ini mau headlampnya 3 warna ya udah nggak apa-apa. Makanya kita rekomendasikan yang center chip supaya cut off-nya bagus, tidak berbayang ya. Cukup reviewnya. Terima kasih.